Abu Bakar Al-Bahili mengatakan sebagai ilustrasi bahwa bulan Rajab adalah bulannya menanam, sementara bulan Sya'ban adalah bulannya menyiram atau merawat tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulannya saat kita menuai apa yang kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang sampai akhirnya kita memasuki bulan Sya'ban. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan agar dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Usamah ibn Zaid bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada satu bulan yang memiliki keutamaan namun sering dilupakan oleh umat Islam, yaitu bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana seluruh amal ibadah umat manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menginginkan saat amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam keadaan saum. Oleh karena itu, Anas ibn Malik mengatakan bahwa saum yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah saum Sya'ban. Oleh karena itu para ulama akhirnya mengilustrasikan bahwa saum Sya'ban ini adalah seperti sholat sunat rawatib, yaitu saum sunnah yang mengiringi saum wajib di bulan Ramadan. Sebagaimana 6 hari di bulan Syawal ketika kita melaksanakan saum, itu adalah saum ba'diyah dari bulan suci Ramadan. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama pun ada yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya membaca Al-Quran. Menurut Salamah bin Kuhail, bulan Sya'ban adalah bulannya membaca Al-Quran. Oleh karena itu, salah seorang ulama saleh mengatakan apabila datang bulan Sya'ban, maka beliau menutup tokonya untuk berkonsentrasi membaca Al-Quranul Karim. Abu Bakar Al-Bahili mengatakan sebagai ilustrasi bahwa bulan Rajab adalah bulannya menanam, sementara bulan Sya'ban adalah bulannya menyiram atau merawat tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulannya saat kita menuai apa yang kita tanam. Begitu pula dia mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulannya angin, seperti angin, dan bulan Sya'ban adalah seperti awan, dan bulan Ramadan adalah saatnya turun hujan. Untuk itu, bagi yang tidak menanam, bagi yang tidak menyiram, maka jangan berharap untuk bisa menuai di bulan suci Ramadan. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah ketika Rasulullah mengutus Sariyah, yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Sariyah ini bertujuan adalah untuk menjaga keamanan kota Madinah dari serangan khususnya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW melepas Abdullah bin Jahsh dan berpesan sambil menitipkan sebuah surat dengan mengatakan bahwa jangan dibuka surat ini sampai dengan kamu melakukan perjalanan selama 2 hari. Dan pesan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh Abdullah bin Jahsh. Setelah 2 hari perjalanan, maka dia pun baru membuka surat yang diberikan oleh Rasulullah SAW tersebut, dan ternyata perintahnya adalah agar
mereka memata-matai kafilah dagang yang saat ini sedang dalam perjalanan dari negeri Syam menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Dan perintahnya di situ adalah hanya memata-matai saja. Dan hasilnya dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah misi yang dibawa oleh Abdullah bin Jahas ini selesai, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat perintah perang. Dan dari situlah maka terjadi apa yang biasa kita kenal di dalam sejarah dengan istilah Perang Badar Al-Kubro. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan suci Ramadan. Artinya hanya berselang 1 bulan dari peristiwa syariahnya Abdullah bin Jahas, lalu terjadilah Perang Badar Kubro pada tahun kedua Hijriah di bulan suci Ramadan. Pemirsa Uqidah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa lain yang terjadi di bulan Sya'ban adalah pemindahan kiblat dari asalnya ke Baitul Maqdis beralih menjadi ke Baitul Haram. 2 arah yang berbeda. Baitul Maqdis berada di sebelah utara dan Masjidil Haram berada di sebelah selatan. Dan sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, pada saat nanti perpindahan kiblat itu terjadi, pasti akan banyak reaksi dari orang-orang munafik. Dan betul saja, ketika perpindahan itu terjadi, mereka berkomentar negatif terhadap perpindahan tersebut. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjawabnya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang safih, yaitu orang-orang munafik yang tidak perlu didengar pendapatnya, mereka pasti akan berkomentar tentang perpindahan kiblat tersebut. Namun Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjawab bahwa milik Allah lah yang ada di timur maupun di barat. Oleh karena itu, kemanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menghadap, maka itu adalah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah pun memiliki hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah inginkan. Sementara orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan juga orang-orang musyrik, mereka bukan termasuk yang dipilih untuk mendapatkan hidayah. Pemirsa Uqidah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang terjadi di bulan Sya'ban adalah satu kisah setelah Rasulullah SAW selesai dari perang Bani Mustalik. Dalam perjalanan pulang, maka orang-orang munafik berkumpul dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka saling berbisik antara satu dengan yang lainnya. Mereka merencanakan makar terhadap Rasulullah SAW bahwa nanti pada saat akan masuk kota Madinah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi pemimpin pada saat itu, dia mengatakan bahwa orang yang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah dari kota Madinah. Dan hal tersebut didengar oleh anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang juga bernama Abdullah, yang sudah masuk Islam dan benar Islamnya. Maka akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul bergegas menuju ke Madinah untuk mendahului ayahnya di pintu kota Madinah. Dan setibanya di pintu kota Madinah, dia melarang ayahnya masuk ke kota Madinah sebelum mendapat izin dari Rasulullah SAW. Dan pada saat Rasulullah SAW datang, maka anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Abdullah tadi itu adalah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang yang telah mengatakan bahwa orang yang kuat akan mengeluarkan orang yang lemah dari kota Madinah itu akan diizinkan masuk? Kalau Rasulullah mengizinkan, maka Abdullah bin Ubay bin Salul akan mengizinkannya masuk. Tetapi kalau Rasulullah tidak mengizinkan, maka dia pun tidak akan mengizinkan. Tetapi Rasulullah SAW mengizinkan. Lalu anaknya meminta kepada ayahnya
agar mengulang perkataannya bahwa yang kuat dan yang mulia itu adalah Rasulullah, sementara yang lemah dan hina itu adalah ayahnya sendiri. Dan setelah ayahnya bersedia mengucapkan hal yang seperti itu, maka akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul beserta rombongan orang-orang munafiknya diizinkan masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, seperti itulah beberapa keutamaan bulan Sya'ban dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban memang begitu sangat luar biasa, sehingga wajar kalau saat ini banyak sekali umat Islam di Indonesia maupun di belahan dunia lain berupaya untuk memuliakan bulan Sya'ban dengan caranya masing-masing. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dapat memuliakan bulan Sya'ban sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan melaksanakan ibadah saum, ataupun yang dicontohkan oleh salafus saleh dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang dapat meraih ketakwaan di bulan suci Ramadan tahun ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.